Stephen R. Covey said, "Trust is the glue of life. It's the most essential ingredient in effective communication. It's the foundational principle that holds all relationships." Tanpa kepercayaan, komunikasi menjadi sulit, kerjasama terhambat, dan tim tidak dapat mencapai potensinya secara penuh. Jadi kali ini kita akan membahas 5 cara untuk membangun kepercayaan di dalam tim. Nah, yang pertama transparansi. Nah, dalam membangun sebuah kepercayaan dalam sebuah tim, tentu saja dibutuhkan yang namanya transparansi. Nah, mengapa transparansi sangat penting dalam sebuah tim, teman-teman sekalian? Nah, transparansi dalam sebuah tim itu sangat penting sekali untuk menunjang kepercayaan antar tim. Yang mana jika kita saling terbuka antar individu, maka kinerja akan dirasa semakin meningkat dan juga hasil dari kinerja kita bersama itu akan membuahkan hasil yang positif dan semakin kuat dan tentunya hasilnya akan lebih memuaskan. Nah, bagaimanakah kita dalam berupaya untuk menjalin transparansi antar individu yang ada dalam tim tersebut? Yang pertama, ada belajar untuk saling terbuka mengenai permasalahan yang sedang dihadapi oleh masing-masing individu dalam sebuah tim. Misalnya saja banyak berkomunikasi dengan antar individu, kemudian saling bertukar pikiran. Tidak hanya itu, kita juga diharapkan sering untuk saling bertukar pendapat antar individu untuk menyelesaikan masalah, di mana ketika terjadi sebuah perselisihan, terjadi sebuah konflik, maupun terjadi sebuah ambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah, kita dituntut untuk saling terbuka dan juga sukarela ikut berpikir dalam penyelesaian masalah tersebut. Kemudian yang kedua, transparan tidak hanya soal berbicara mengenai budaya kerja, tapi juga kita transparan mengenai data. Dalam sebuah tim, data adalah hal yang sangat penting, di mana semua anggota tim itu haruslah mengerti dan bisa membuka akses terkait data tertentu. Misalnya saja di era sekarang, contohnya jika kita menduduki suatu jabatan dalam suatu perusahaan, misalnya saja kita menjadi seorang HRD gitu ya, maka kita juga membutuhkan yang namanya keterbukaan masalah data, di mana nantinya semua karyawan atau bahkan tim kita sendiri itu bisa mengakses data tersebut secara real dan tidak ada yang ditutup-tutupi, dengan gamblang dan juga saling percaya tentunya antara anggota tim. Kemudian yang ketiga, manfaatkan tools yang bisa diakses oleh seluruh tim. Nah, untuk di era dewasa ini biasanya kita akan menggunakan media teknologi ya, seperti cloud ya, atau mungkin Google ya, seperti spreadsheet, kemudian ada Google Docs dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan pengaplikasian pemanfaatan tools yang disediakan oleh era sekarang untuk semakin terwujudnya keterbukaan data antar anggota tim. Nah, jadi kesimpulannya ada 3 hal untuk mengupayakan terwujudnya transparansi dalam sebuah tim. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan, terbuka dalam setiap permasalahan. Yang kedua, bukan hanya soal budaya kerja, tetapi juga terbuka dari segi data. Kemudian yang ketiga, ada juga penggunaan tools yang disediakan oleh era digital pada masa kini. Nah, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan mengenai transparansi. Yang kedua adalah stop the habit of blaming, berarti menghentikan kebiasaan menyalahkan. Di sini bisa diartikan sebagai menyalahkan orang lain dalam sebuah tim. Dan dampak dari menyalahkan orang lain sangat fatal akibatnya terhadap kinerja kelompok. Maka jangan pernah menyalahkan anggota tim. Saat bekerja dalam sebuah tim, tentunya wajar jika sering ada kesalahan terjadi. Namun, bukan berarti kamu sebagai pemimpin bisa langsung menyalahkan orang lain. Ingatlah bahwa membuat kesalahan di tempat kerja adalah hal yang wajar. Kesalahan tersebut juga bisa menjadi kesempatan untuk belajar dan menjadi lebih baik. Selain itu, kesalahan anggota tim adalah tanggung jawabmu. Maka, jangan pernah menyalahkan karyawan dan sebaiknya carilah solusi bersama-sama. Memang tidak mudah memimpin banyak karyawan, apalagi jika pengalamanmu sebagai pemimpin belum banyak. 15 cara untuk menghentikan budaya menyalahkan. Yang pertama, belajar mengenali tanda-tanda budaya menyalahkan. Yang kedua, pertimbangkan efek fisik dari menyalahkan. Yang ketiga, sesuaikan pola pikir Anda. Yang keempat, bagikan kesalahan Anda sendiri. Yang kelima, fokus pada apa yang dapat Anda ubah. Yang keenam, lebih sering mendelegasikan.
Yang ketujuh, tetapkan ekspektasi yang jelas dan tetapkan peran dengan jelas. Yang kedelapan, dorong keterbukaan. Yang kesembilan adalah ubah cara Anda mengatasi kesalahan. Yang kesembilan, untuk yang ke-10, gunakan pernyataan akuntabilitas. Ke-11, pimpin dengan positif dan optimisme. 12, waspada menanyakan mengapa. Yang ke-13, gunakan bahasa kemungkinan. Ke-14, dorong empati. Yang ke-15 adalah selalu tanyakan apa yang bisa Anda lakukan secara berbeda. Terima kasih. Poin yang ketiga adalah don't just see the employee's triumph. Apabila kita menjadi seorang pemimpin, kemudian kita melihat anggota tim kita mendapati sebuah permasalahan atau bahkan melakukan sebuah kesalahan, maka apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya sekedar melihat dan membiarkan anggota tim tersebut mencari solusi sendiri, atau kita segera merespon dengan cara mengajaknya berbicara, mendengarkan, dan mencari solusinya bersama? Ini berkaitan dengan poin yang ketiga, yaitu bagaimana cara mendapat kepercayaan dari anggota tim dengan tidak hanya membiarkan anggota tim yang mengalami permasalahan untuk mencari solusinya sendiri atau mencari kemenangannya sendiri. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang apabila melihat anggota tim mendapati permasalahan atau melakukan kesalahan, dia segera merespon, dia segera mengajak berbicara, mengobrol, mendengarkan, dan mencari solusinya bersama. Pemimpin yang baik juga tidak hanya memandang masalah ini sebagai suatu hal yang negatif, namun pemimpin yang baik dapat menjadikan permasalahan ini sebagai suatu hal yang positif, karena pada dasarnya tidak ada manusia yang sempurna. Pasti manusia pernah mengalami atau pernah melakukan sebuah kesalahan. Maka pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu menjadikan permasalahan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk menjadikan kedepannya supaya lebih baik. Terkadang permasalahan yang dihadapi cukup besar, namun di sini pemimpin harus tetap optimis. Di saat yang lainnya tumbang, maka pemimpin harus tetap berdiri, harus tetap Next, that mengeluarkan is, don't jiwa-jiwa pester your team optimisme with rules. dan jiwa-jiwa Team members are adults who are yang penuh dengan educated and kepercayaan. creative individuals. Jika hal ini dilakukan, maka akan mendorong anggota tim kita termotivasi sehingga lebih semangat dalam melakukan kegiatan. Hal ini juga akan mendorong pemimpin mendapat kepercayaan dari setiap anggota timnya. Next, that is, don't pester your team with rules. Team members are adults who are educated and creative individuals. Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan kepemimpinan yang tidak terlalu mengganggu tim dengan aturan yang terlalu kaku. Ada beberapa alasan mengapa ini tidak boleh dilakukan. Yang pertama yaitu membatasi kreativitas tim. Aturan yang terlalu banyak dan ketat dapat menghambat kreativitas dan inovasi tim. Ketika anggota merasa terikat oleh aturan yang kaku, mereka mungkin sulit untuk berpikir di luar batas atau mencari solusi yang inovatif. Yang kedua yaitu give the feeling of they don't trust us. Mereka tidak mempercayai kita. Jika seorang pemimpin yang terlalu sering mengatur dan mengawasi setiap anggota tim, hal ini dapat mengimplementasikan ketidakpercayaan terhadap kemampuan dan integritas anggota tim. Jika anggota tim merasa bahwa mereka tidak diberikan kepercayaan dan kebebasan untuk melakukan tugas mereka mungkin tidak termotivasi dan kurang berkomitmen terhadap tujuan tim. Yang ketiga yaitu penghambat pertumbuhan dan efisiensi. Sebuah tim yang terus-menerus dikendalikan oleh pemimpin mungkin kesulitan untuk berkembang dan belajar dari pengalaman. Memberikan tim mengambil inisiatif mereka sendiri dan beberapa kasus dapat membantu mempercepat pertumbuhan dan perkembangan mereka. Pada intinya, pemimpin yang bijaksana harus memperhatikan keseimbangan antara kontrol dan kecepatan mereka dalam menjalankan tugas. Memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada tim dalam memberikan arahan dan tujuan yang jelas. Mendukung mereka untuk mencapai hasil yang diinginkan. Poin yang kelima adalah spend time with your team member.
Don't control and operate your team by sitting inside your room. Team dynamics are not about that. Spend time with your team. Maksudnya adalah jangan hanya mengendalikan dan mengontrol sebuah tim dengan duduk di ruangan saja. Perlu adanya waktu yang disediakan untuk membangun sebuah tim yang solid. Membangun rasa kebersamaan dan saling percaya adalah kunci dalam membangun tim, baik itu dilakukan atas inisiatif pemimpin tim itu sendiri maupun diadakan oleh perusahaan. Contohnya, dengan merencanakan kegiatan outbound atau bahkan hanya sekedar makan siang bersama dengan tim, maka akan memberikan kesempatan dari tim itu sendiri untuk mengenal satu dan yang lain anggota. Kegiatan ini akan memberikan cara berbeda untuk berinteraksi antara pimpinan dan juga tim itu sendiri, menciptakan suasana yang santai dan membangun lebih banyak chemistry antara rekan satu tim itu. Tentunya, hal tersebut akan meningkatkan produktivitas dalam bekerja. Pada akhirnya, dapat membuat semua anggota mengenal kekuatan dan gaya kerja satu sama yang lain dengan lebih baik. Selanjutnya, memungkinkan kerja tim itu menjadi lebih sukses. Selain itu, dengan mengenal karakter setiap anggota, maka akan dapat memudahkan untuk berkomunikasi dalam mencapai tujuan yang sama, sehingga target kerja yang sudah ditentukan bisa dicapai tentunya dengan sangat mudah. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang telah kami paparkan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.